rumah Natasha Wilona yang lagi viral, di mana di masa kecilnya dia pernah tinggal dan kos-kosan di sini. Ya, kita ngontrak di daerah Pekauman, di daerah Banjarmasin, namanya daerah Pekauman. Pemirsa Silet RCTI, di usia mereka yang masih terbilang muda, sejumlah selebriti cantik tanah air sukses menjalani karir mereka di dunia entertainment. Tak hanya itu, mereka bahkan merambah dunia bisnis dan juga berhasil meraih berbagai pencapaian gemilang. Berikut inilah deretan selebriti cantik, masih single namun sudah jadi CEO di usia muda. Kisah pertama hadir dari Natasha Wilona. Di usianya yang kini baru beranjak 25 tahun, Wilona dikenal sebagai salah satu aktris cantik yang sukses, membintangi berbagai judul sinetron hingga film. Namun untuk mencapai semua itu, ia harus melalui perjalanan yang penuh perjuangan. Masa kecilnya Wilona tinggal di rumah yang terbilang sangat sederhana. Bahkan saat beranjak remaja, ia sudah menjadi tulang punggung bagi keluarga. Namun semua usaha itu terbayarkan. Wilona membuktikan dirinya berhasil menjadi salah satu selebriti papan atas dengan banyak pencapaian. Ini baru saya dari Palangkaraya ingin melihat rumah Natasha Wilona yang lagi viral, di mana di masa kecilnya dia pernah tinggal dan kos-kosan di sini. Ya, kita ngontrak di daerah Pekauman, di daerah Banjarmasin, namanya daerah Pekauman. Itu rumahnya itu terbuat dari kayu dan itu murah banget, setahun cuma 2 juta harganya rumahnya. Karena Waktu emang itu bawahnya ya, juga lantainya itu bolong-bolong. tapi bawahnya itu ada air. Kan biasa rumah kalau di Kalimantan kan suka ada air di bawahnya. Jadi bawahnya itu ada air, terus lantainya itu bolong-bolong. Dan suka banyak curut malam-malam. Ya, lantainya bolong-bolong, kayu yang udah bolong-bolong, habis itu dindingnya juga kayu yang udah bolong-bolong. Jadi kalau di dalam sinetron itu rumah gubuk lah. Di situ kita benar-benar Tuhan menguji kita apakah tetap masih setia sama Tuhan di saat kita benar-benar lagi nggak punya. Pastinya aku nggak pernah nyangka bisa ada di posisi ini, bisa ada di posisi di mana apa yang aku inginkan sudah diwujudkan dan dikabulkan sama Tuhan, dan bahkan diberikan yang lebih dari apa yang mungkin selama ini hanya ada di angan-angan aku. Cuma aku tidak pernah menyesali dan tidak pernah merasa bahwa perjalanan aku panjang, karena bagi aku setiap orang punya proses yang berbeda-beda, memakan waktu yang berbeda. Aku bisa di posisi sekarang itu karena aku melewati proses-proses hidup yang sangat panjang. Selain sukses dalam dunia entertainment, Natasha Wilona juga melebarkan sayapnya ke dunia bisnis. Ia pun menggeluti berbagai bidang usaha, mulai dari studio pilates, kuliner, busana olahraga, kosmetik, hingga konten kreator. Tak heran, Wilona mendapat julukan sebagai CEO cantik. Tak hanya itu, baru-baru ini saat ia terbang ke Bali, Wilona bahkan tertarik membeli 2 mobil mewah dengan nomor istimewa sesuai tanggal lahirnya di showroom milik sahabat Anjik Krishna. Kini impian itu pun sudah diwujudkan Wilona dengan penuh rasa syukur. Makanya udah jodoh sama mobil ini ya. Coba cari. Kan beda. Amazing ya. Hebat. Karena kalau pada balik lagi Kita udah dikasih potongan. Coba di mobilnya dia. Mobilnya dia beli 118 dulu tapi nggak dipakai. Warnanya Nggak bagus. akan ada, nggak akan dapet orang ini enggak. Yes, betul. Abu coklat. Cocok. Aku kayak oke aja. Kalau mama oke, kamu oke. Oke. Interiornya juga feminim, oke, jadi udah oke aja. Sebenarnya aku lumayan suka ngeliat yang mobil yang kecil-kecil kayak Mercy yang
sedan atau yang ukurannya pas gitu, SUV-nya nggak terlalu gede nggak terlalu kecil. Tapi jujur aku kalau mobil tuh nggak gitu paham banget. Soalnya kan beli mobil juga nggak bisa yang kayak secepat itu ya, yang kayak beli langsung. Karena aku bisa bagi waktu dan aku lumayan bisa memanage aja. Kayak aku bisa menentukan kapan waktu aku ingin jalanin syuting atau kapan aku ingin fokus ke bisnis. Dan untungnya teman-teman yang ada di industri perfilman atau yang ada di industri entertainment juga sangat suportif tentang jadwal, jadi akhirnya semuanya bisa diatur dengan baik. Bukan hanya sukses di dunia entertainment dan bisnis, Natasha Wilona juga dikenal sebagai selebriti muda yang memiliki paras cantik dan juga tubuh ideal. Padahal ia doyan makan, namun tubuhnya tetap langsing. Untuk memperoleh semua itu, Wilona gemar berolahraga. Di antaranya yoga hingga pilates menjadi kegiatan kebugaran yang sering dilakukan olehnya di sela-sela kesibukan. Jadi nggak apa-apa kita mulai kan? Nggak apa-apa, kan masih mencari tempat duduk. Itu juga keluarga masih di sini. Iya. Puter. Yes, bagus gerakannya. Terus puter. Good. Terus puter. Makanya aku juga bingung ya, karena kan sebenarnya aku pribadi tuh dari dulu ya, yang tahu aku lah ya, udah ngikutin aku dari dulu. Aku nggak suka yang aneh-aneh, aku juga perawatan nggak suka yang aneh-aneh. Aku juga nggak berani apalagi nyoba-nyoba yang aneh-aneh. Dan aku ngerasa mungkin dengan lifestyle kita berubah, kita lebih mencintai dan merawat diri kita, outputnya akan berubah gitu. Orang akan terlihat perbedaannya, orang yang sangat fit dengan dia berolahraga sama orang yang cuma baring aja pasti akan berbeda gitu. Makanya menurut aku emang harus berolahraga dan bergerak aja sih. Cantik, sukses, dan berprestasi merupakan citra yang terpancar dari seorang Prilly Latukonsina. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, Prilly sukses berkarir sebagai aktris dengan banyak pencapaian gemilang. Ia juga memiliki prestasi di bidang akademis. Salah satu bukti kesuksesan Prilly, salah satunya terbukti dengan mampu membangun sebuah rumah mewah. Kediaman yang ditaksir mencapai miliaran rupiah itu pun diraih Prilly dengan penuh kesabaran serta kerja keras. Di ruang makan ini sesuai dengan request aku bilang sama Mas Dityo, Mas maunya berasa kayak makan di hotel. Akhirnya dibuat sama Mas Dityo ruangan sedemikian rupa yang mewah banget dan beneran berasanya kayak makan di hotel. Dengan di meja makan kita kasih runner gold, terus dengan vas bunga yang tinggi dengan bunga tulip kesukaan aku juga. Meja makan ini jadi terlihat mewah banget. Pas sore-sore ngegalau di sini ini dapet banget sih. Bener-bener pemandangannya tuh langsung lapangan golf. Dan di Garden Rooftop ini emang konsepnya simple aja, yang penting penuh dengan tanaman supaya hijau dan segar gitu. Kalau nongkrong-nongkrong di sini, outdoor area rumah ini untuk kalau ngadain acara barbekyuan atau apa, lengkap dengan tanaman-tanaman. Di pinggir-pinggirnya ada bunga-bunga semuanya. Terus indoor areanya ada ruang biliar. Jadi kalau orang pengen indoor main biliar bisa di dalam. Jadi memang semua desain di rumah aku tuh aku involve gitu. Jadi desain interior yang buat, tapi warnanya ini dong Mas, pengen suasananya agak gelap dong Mas gitu. Kayak ruang ini aku susun, aku bikin warnanya lebih gelap karena kan kalau nonton kita seneng suasananya lebih redup gitu kan. Kayak bioskop tadinya apa mau merah marun ya biar kayak bioskop coklat gitu, cuma
kayaknya kalau untuk di rumah tuh enakan biru deh, kayaknya merah tuh terlalu kayak ngejreng gitu, jadi aku lebih seneng yang soft kan, jadi biru aja semua. Seperti sejumlah selebriti muda lainnya, Prilly juga melebarkan sayapnya ke dunia bisnis. Sederet bidang pun dilakoninya mulai dari industri fashion, kuliner, hingga rumah produksi bahkan juga klub sepak bola. Meski cukup banyak, namun Prilly terbilang sukses menjalani semuanya dan berkembang pesat. Ketagihan gitu, sekali buka bisnis tuh pasti ketagihan untuk buka yang lain, apalagi sebagai seorang entrepreneur tuh kita harus melihat peluang kan. Kalau misalnya peluangnya lagi bagus dan kita juga punya kemampuan untuk buka lagi, ya kenapa enggak gitu. Dan seneng aja sih, aku orangnya seneng aja. Selain dikenal sebagai sosok artis Indonesia yang inspiratif lantaran kerap menebar kebaikan untuk sesama, Cinta Laura juga dikenal sebagai pebisnis muda yang handal. Lantaran dari tangannya lahir sederet bisnis yang menjadikan putri tunggal pasangan Michael Kiel dan Herdiana Kiel ini sebagai salah satu CEO muda di tanah air. Ya, di usianya yang baru menapaki 31 tahun, Cinta telah berhasil membangun gurita bisnis meliputi bidang usaha pendidikan, food and beverage, di bidang kreatif, manajemen artis, pembuatan short content, hingga di bidang musik entertainment. Tim Silet juga berhasil meliput secara eksklusif kafe milik artis kelahiran 17 Agustus 1993 tersebut yang berada di kota Bandung. Cinta Laura sempat mengajak tim Silet untuk room tour dan juga melihat keseruan di kafe miliknya itu. Silet, aku baru aja sampai dari Jakarta. Kebetulan ini juga restoran punya aku. Jadi sekalian ngecek apakah kondisinya semua dalam baik-baik saja. Dan ya, in that sense, kalau gitu ayo kita masuk dan kita mungkin touring tempat ini. Ini ada indoor space-nya, ada ibu-ibu, cewek-cewek cantik sedang meeting. Jadi kalau misalnya kondisi cuaca kurang baik di luar, ada banyak space di dalam. Can I come up to you? Ini kayaknya ada cowok ganteng nih guys. Hai, kamu namanya siapa? Vasco. Untuk bagi cewek-cewek bahkan cowok-cowok yang suka mirror selfie, kalian bisa mirror selfie di sini seakan-akan kalian tuh lagi di taman indoor. Tadi kalian udah lihat ini mesin kopinya dan sekarang mereka lagi siap-siap bikin minuman. Dengan pundi-pundinya yang padat terisi, Cinta pun kini bisa hidup nyaman terpisah dari orang tuanya dengan tinggal di apartemen mewahnya atau juga di rumah pribadi yang tak kalah mewahnya. Hey guys, welcome to my house. Jadi ini adalah kamar aku dan sebenarnya baru aja 2 hari yang lalu temen aku Kania Cita, mungkin banyak dari kalian kenal. Dia main ke rumah dan saat dia lihat kamar aku dia mikir, wow, I expected more from your room. And I'm like, what do you mean? Ya, dia ngerasa mungkin orang-orang dengan pekerjaan aku biasanya kamarnya lebih gimana-gimana. Tapi aku bilang enggak, aku selama setengah dari hidup aku kebiasaan tinggal di hotel karena papa aku kerja di perhotelan. Jadi buat aku yang terpenting dari sebuah kamar adalah tembok putih yang bersih. Spray pun harus putih, jadi kalau ada kotoran bisa lihat. Dan aku gak suka banyak macam-macam. FYI, ini juga hadiah dari salah satu fans di Kuningan, Jawa Barat. Ini katanya maskot desa di Kuningan, so I still have it and I put it in my room. Aku kan udah kerja di dunia entertainment lumayan lama ya. Dan aku selalu percaya bahwa sebagai manusia kita gak pernah boleh puas. Kita harus selalu
men-challenge diri kita sendiri dan terus berkembang. Dan aku bersyukur banget Tuhan selama ini selalu ngasih aku karir yang sangat solid dalam bidang film, dalam bidang musik, pokoknya apapun yang berbau entertainment, aku ngerasa Tuhan selalu memberkati aku dengan jalan yang lancar. Tapi aku juga percaya sebagai seseorang yang memiliki platform cukup besar, kita nggak boleh egois dan kita harus mikirin gimana kita bisa memberdayakan orang lain, bisa membantu orang lain, dan juga dengan privilege yang kita miliki, memudahkan hidup orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori sebagai yang tersilet. Dan pastinya, perang bintang dan juga persaingan panas antara nominator akan mewarnai semua kategori yang diperebutkan. Termasuk di kategori sinetron tersilet, yang nominatornya terdiri dari sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, Cinta Berakhir Bahagia, Cinta Tanpa Karena, Top Masing Ojek, dan Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Lalu apa kata para pemain sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji hingga sinetron Cinta Berakhir Bahagia terkait sinetron mereka yang masuk nominasi kategori sinetron tersilet di ajang Silet Award 2024? Jangan lupa vote sinetron kesayangan Anda lewat Instagram official RCTI dan RCTI Plus. Ya, alhamdulillah ya. Bersyukur pastinya kan. Karena dapat apresiasi yang baik dari penonton, khususnya Silet gitu. Pokoknya buat teman-teman semua, jangan lupa vote Tukang Bubur Pengen Naik Haji supaya menjadi sinetron tersilet. Caranya gampang kok. Teman-teman ambil handphonenya, habis itu download RCTI Plus ya kalau yang belum punya. Jangan lupa download. Nah, habis itu kalian scroll ke bawah tuh. Ya, scroll ke bawah. Nah, voting Silet tuh. Klik. Nah, habis itu vote now. Habis itu searching atau cari sinetron tersilet tuh. Sinetron tersilet. Nah, klik. Habis itu cari deh Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Set. Nah, habis itu vote. Set. Nah, gampang kan? Untuk Instagram juga bisa. Dan Instagram juga bisa nih guys untuk pemirsa silet yang ada di rumah. Instagram kalian ya. Habis itu vote now nih tulisannya. Tuh, vote now, cari sinetron tersilet guys. Kita cari sinetron tersilet, ntar kita cari dulu. Nah nih. Nah. Tuh, Tukang Bubur Pengen Naik Haji D5. Kamu harus komen di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Tuh, nanti pas di postingannya tuh kan selalu ada nih yang kayak mau berapa, D berapa. Nanti kamu vote di situ. Ya, vote Silet Awards 2024. Vote Silet Awards tuh. Nantikan malam puncak Silet Awards yang nantinya akan diadakan di RCTI bersama kita para cast Cinta Berakhir Bahagia dan juga cast sinetron RCTI lainnya. Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.